بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Mari senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita limpahan nikmat, bahkan dari apa yang tidak kita duga. Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita semuanya, dan kita diminta untuk bersyukur atas setiap nikmat yang Allah telah karuniakan untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada siang hari ini adalah 4 karakteristik ekonomi di dalam Islam. Ekonomi, bisnis, dagang, atau apapun bentuknya dalam pendekatan Islam. Sering kita mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh aspek kehidupan kita ini diatur di dalam Islam, dan itu adalah bukti kesempurnaan ajaran Islam. Maka ketika kita berdagang, berdaganglah kita ala Islam. Ikuti ajaran Islam dalam berdagang, terutama dalam hal yang terkait dengan penjagaan terhadap perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang Islam ketika kita berdagang. Begitupun dalam perkara yang lain. Maka kemudian penekanan penting yang perlu kita pahami dalam aspek ekonomi, bisnis, perdagangan, ada 4 karakteristik utama ajaran Islam yang mesti kita tegakkan. Yang pertama adalah Rabbaniyah atau uluhiyah. Berdaganglah engkau, berbisnislah engkau, yang bisnis dan perdaganganmu didasarkan kepada prinsip-prinsip ketuhanan. Saat kita berdagang, Allah hadir mengawasi tingkah laku dan perbuatan kita. Maka ketika kita berbuat baik, kita jaga diri dari setiap pelanggaran yang dilarang dalam berdagang, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Inilah makna nilai dan karakteristik uluhiyah dan rabbaniyah kita hadirkan ketika kita berdagang. Ada ma'iyatullah, kita sadari kehadiran Allah bersama kita ketika kita menjalankan aktivitas bisnis, dagang dan ekonomi kita. Sehingga tidak mungkin kita untuk melakukan penipuan, kecurangan, dan semua hal yang dibenci oleh Allah. Dan ketahuilah saudaraku sekalian bahwa sesungguhnya berdagangnya kita dengan cara Islam dapat menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan duniawi dan juga kebaikan ukhrawi. Rasulullah adalah seorang pedagang. Di samping beliau adalah seorang pemimpin masyarakat, di samping beliau adalah pemimpin agama, Rasul yang utama. Tetapi juga beliau berdagang.
dan cara berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memiliki karakteristik robbaniyah ataupun ilahiyah, yaitu selalu menghadirkan Allah dalam aktivitas dagangnya, sehingga perdagangnya itu diniatkan karena Allah dan tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah dalam berdagang. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nas kunu rabbaniyin kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Ayat ini ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 72. Tidaklah manusia yang telah Allah datangkan kepadanya Al-Quran dan juga hukum dan juga risalah kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu sekalian hamba-hambaku, terlepas dari Allah, tetapi hendaklah dia berkata kepada manusia, kunu rabbaniyin, jadilah kamu manusia-manusia yang senantiasa menghadirkan keberadaan Allah Rabb dalam kehidupanmu. Itulah karakter yang pertama. Yang kedua, karakteristik ekonomi, bisnis dan dagang dalam Islam adalah khuluqiyah. Bisnis, ekonomi dan dagang di dalam Islam didasarkan kepada akhlak. Makanya kemudian yang utama, perintah Nabi kepada kita ketika kita berdagang adalah berdagang di atas kejujuran. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah kamu sekalian jujur dalam semua aspek kehidupan, terutama juga dalam berdagang. Karena sesungguhnya jujur adalah pangkal segala kebaikan, dan kebaikan akan menggiringmu ke dalam surga. Sesungguhnya seseorang akan senantiasa jujur sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Maka kemudian akhlak adalah utama di dalam Islam dan menjadi inti daripada ajaran Islam. Kalau kita mau menegakkan prinsip ajaran Islam di dalam berdagang, bisnis dan berekonomi, maka berjalanlah di atas akhlak yang mulia. Karena itulah inti daripada ajaran Islam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam kehidupan sosial, beliau merepresentasikan diri sebagai manusia yang paling berakhlak dalam berdagang, dalam berpolitik, dalam semua aspek kehidupan. Karena akhlak menjadi puncak inti daripada ajaran Islam itu sendiri. Masyarul muslimin, kemudian yang ketiga, karakteristik ekonomi, bisnis dan dagang Islam adalah insaniyah, memiliki nilai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika engkau berdagang, saat mau berbuat kecurangan, sesungguhnya yang engkau curangi adalah manusia sama sepertimu. Engkau tidak mau dicurangi, maka janganlah mencurangi orang lain. La taslimun wa la tuslamun. Jangan engkau berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim agar engkau pun tidak dizalim. La darar wa la dirar. Jangan engkau hadirkan mudarat kepada orang lain sehingga mudarat itu pun tidak akan hadir untukmu dan datang kepadamu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyadari nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita junjung saat kita berdagang, berbisnis,
berusaha memanusiakan manusia, itu akan membatasi kita dalam transaksi dan dalam berbuat untuk menjaga diri tidak melakukan kecurangan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan zalim terhadap orang lain. Masyarakat muslimin, yang terakhir dan yang keempat adalah waqi'iyah. Ketahuilah bahwa Islam sangat rasional. Ad-dinu huwal aqlu. Ketika ada tuntutan kita untuk berkembang dalam aspek teknologi, Islam tidak menolak. Islam tidak menolak. Bahkan Islam menjawab semua orientasi dan persoalan kehidupan kita dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Maka persoalan perubahan-perubahan yang terjadi di zaman ini, sesungguhnya ketika tidak melanggar aturan syariat Islam, perubahan itu mutlak harus kita ikuti dan sesuaikan diri, beradaptasi. Kalau hari ini sistem berdagang orang sudah masuk kepada sistem digitalisasi, onlineisasi dan lain sebagainya, maka sesungguhnya para pedagang-pedagang muslim harus juga mengambil porsi kreatif dalam menjalankan aktivitas dagang, bisnis dan ekonominya. Karena teknologi hakikatnya satu di antara hikmah yang hilang dari orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Nabi dalam riwayat mengatakan, al-hikmatu dallatul mu'min ainama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Sesungguhnya hikmah, persoalan-persoalan duniawi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya, orang Islam, orang beriman berhak atas itu semuanya. Karena itu adalah perkara yang hilang dari umat Islam. Harusnya temuan itu penemunya adalah umat Islam. Tetapi kemudian kita sudah kehilangan arah saat teknologi dan ilmu pengetahuan ini telah menjadi fokus dunia barat, sehingga kita terbelakang. Tetapi hasil dari penggunaan teknologi itu hikmah bagi orang-orang yang beriman, dan Islam tidak menolaknya. Maka sistem karakteristik ekonomi, bisnis dan dagang dalam Islam tidak menolak kemajuan teknologi, kemajuan zaman dengan semua perubahan-perubahannya, selagi tidak melanggar aturan syariat Islam. Itu adalah hikmah yang mesti diambil oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.